Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 terdiri dari saya Muhammad Lenanda Fuadi dan Muhammad Ashraf, kemudian Dani dan Angga ingin membahas tentang proposisi atau ingin mempresentasikan proposisi. Oke, selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ashraf dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengertian proposisi. Proposisi adalah suatu keputusan, yaitu keputusan yang dipermasalahkan dalam filsafat logika adalah keputusan yang berhubungan dengan term-term yang terkait dalam suatu kalimat. Jadi, proposisi atau keputusan adalah pernyataan tentang relasi yang terdapat di antara dua buah term. Suatu proposisi yang mempunyai 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga adalah kopula atau yang biasa disebut penghubung antara subjek dan predikat. Misalnya proposisi yaitu semua manusia adalah hamba Allah. Kata semua manusia sebagai subjek, kata hamba Allah sebagai kalimat hamba Allah sebagai predikat, dan kata adalah sebagai kopula. Menurut logika tradisional, proposisi mestinya terdiri atas 3 bagian, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu subjek, predikat, dan kopula. Kopula mesti ada dan fungsinya menyatakan hubungan yang terdapat antara subjek dan predikat. Hubungan yang dinyatakan oleh kopula mungkin berupa afirmasi, artinya kopula menyatakan bahwa di antara subjek dan predikat tidak terdapat suatu hubungan apapun. Dalam logika dikenal adanya 2 macam proposisi menurut sumbernya, yaitu proposisi analitik dan proposisi sintetik. Proposisi analitik adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. Seperti burung adalah hewan. Kata hewan pengertiannya sudah terkandung pada subjek yaitu burung. Jadi predikat pada proposisi analitik tidak mendatangkan pengetahuan baru. Untuk menilai benar tidaknya proposisi serupa, kita lihat ada tidaknya pertentangan dalam diri pernyataan itu. Proposisi analitik disebut juga proposisi a priori. Proposisi sintetik adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya, seperti manggis itu manis. Kata manggis pengertiannya belum terkandung ada subjeknya, yaitu manggis. Jadi kata manis merupakan manggis itu manis. Kata manis pengertiannya belum terkandung ada subjeknya, yaitu manggis. Jadi kata manis merupakan pengetahuan baru yang didapat melalui pengalaman, yaitu manggis. Proposisi sintetik adalah lukisan dari kenyataan empirik, maka untuk menguji benar salahnya diukur berdasarkan sesuai tidaknya dengan kenyataan empiriknya. Proposisi ini biasa disebut proposisi a posterior. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian proposisi atau jenis-jenis proposisi. Proposisi sendiri terbagi menjadi 18 pembagian atau 18 jenis. Yang pertama, proposisi kategorik atau proposisi subjek predikat atau proposisi yang terdiri atas subjek dan predikat. Dan dalam proposisi kategorik predikat mengafirmasi atau menegasi subjek. Terus yang kedua, proposisi afirmatif atau proposisi positif, yaitu proposisi kategorik yang mengafirmasikan atau mengiyakan adanya hubungan antara subjek dan predikat. Terus yang ketiga, proposisi negatif, yaitu proposisi kategorik yang menegasi atau mengingkari adanya hubungan antara subjek dan predikat.
Dan yang keempat, proposisi universal atau proposisi kategorik yang menggunakan pembilang atau quantifier yang bersifat universal. Contoh kopulanya yaitu semua, tiap-tiap, masing-masing, setiap, siapapun juga, dan apapun juga. Terus yang kelima, proposisi atomik atau proposisi yang hanya terdiri atas satu pernyataan dan mengacu kepada nama diri, atau jika menggunakan kata ganti maka akan menunjukkan petunjuk ini atau itu. Terus yang keenam, proposisi asertorik atau proposisi yang membenarkan bahwa adanya subjek adalah sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh predikat. Bisa juga disebut atau dengan kata lain, apa yang disebutkan oleh predikat mengenai subjek memang benar adanya. Terus yang ketujuh, proposisi apodiktik atau proposisi yang merupakan kemestian kebenaran dari penjelasan yang diberikan oleh predikat terhadap subjek berdasarkan pertimbangan akal budi semata. Yang kedelapan, proposisi empirik, proposisi yang didasarkan pada pengamatan dan pengalaman. Yang kesembilan, proposisi majemuk atau proposisi yang mengandung lebih dari satu pernyataan yang terlihat pula lewat subjek atau predikat yang berjumlah lebih dari satu. Yang kesepuluh, proposisi disjungtif. Proposisi disjungtif atau proposisi majemuk yang menegaskan bahwa pada waktu yang bersamaan dua buah proposisi tidak dapat kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Yang kesepuluh, proposisi majemuk adalah proposisi yang kesembilan. Proposisi majemuk adalah proposisi yang mengandung lebih dari satu pernyataan yang terlihat pula lewat subjek atau predikat yang berjumlah lebih dari satu. Terus yang ke-10, proposisi disjungtif atau proposisi majemuk yang menegaskan bahwa pada waktu yang bersamaan dua buah proposisi tidak dapat menjadikan kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Terus yang ke-11, proposisi konjungtif, proposisi majemuk yang menegaskan bahwa dua predikat yang dihubungkan dengan subjek yang sama pada waktu yang sama tidak mungkin kedua-duanya benar, hanya satu benar. Dari kedua-dua proposisi itu hanya satu yang benar. Terus yang ke-12, proposisi kondisional atau proposisi yang bersyarat yang ditunjukkan oleh kata-kata jika, apabila, maka. Terus yang ke-12, proposisi komparatif atau proposisi majemuk yang membandingkan dua subjek yang dihubungkan oleh suatu predikat. Yang ke-13, proposisi problematik atau proposisi yang predikatnya hanyalah merupakan kemungkinan bagi subjek. Terus yang ke-14, proposisional, proposisi rasional atau proposisi yang mengafirmasikan atau menegasi hubungan antara dua hal atau dua subjek. Yang ke-15, proposisi exponibel atau proposisi yang tampaknya tidak jelas apakah ia merupakan proposisi tunggal atau proposisi majemuk, namun sebenarnya adalah proposisi majemuk. Terus yang ke-17, proposisi ekseptif atau proposisi yang subjeknya dijelaskan dengan kata selain, daripada, selain, dan kecuali. Ke-18, proposisi eksklusif, proposisi yang subjeknya dijelaskan dengan kata-kata semata-mata, hanya atau cuma. Dan proposisi yang terakhir yaitu proposisi tanpa pembilang, yaitu proposisi yang subjeknya tidak dijelaskan oleh kata pembilang. Mungkin contoh-contoh dari jenis-jenis atau pembagian proposisi ini akan dilanjutkan oleh saudara Syahrul Ramadhani Al-Qadri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadhani Al-Qadri. Di sini saya akan menunjukkan contoh pembagian proposisi. Proposisi pertama adalah proposisi kategorik atau proposisi subjek predikat.
Contohnya adalah Jenderal Sudirman adalah seorang pejuang. Yang kedua, proposisi afirmatif atau proposisi positif. Contohnya adalah Aristoteles adalah ahli logika. Yang ketiga, proposisi negatif. Contohnya adalah sebagian politisi tidaklah licik. Yang keempat, proposisi universal. Contohnya adalah beberapa mahasiswa adalah anak orang kaya, atau contoh lainnya adalah mobil ini bergardan ganda. Yang kelima, proposisi atomik. Contohnya adalah orang ini adalah pencopet. Yang keenam, proposisi asertorik. Contohnya adalah semua guru adalah pendidik. Yang ketujuh, proposisi apodiktik. Contohnya adalah 5 adalah 10 dibagi 2. Yang kedelapan adalah proposisi empirik. Contohnya adalah Petrus adalah teman saya yang telah menderita penyakit ginjal selama 10 tahun. Yang kesembilan adalah proposisi majemuk. Contohnya adalah Agus adalah orang yang bijaksana dan rajin, atau dalam kurung Agus adalah orang yang bijaksana, atau Agus adalah orang yang rajin. Yang ke-10 adalah proposisi disjungtif. Contohnya adalah Agus dan Erwin adalah pemimpin sejati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sampai di sini presentasi kita. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.